Pria ini dikenal sebagai Rian Jombang. Kenapa ada Jombangnya? Itu dikarenakan dia memakamkan tubuh korban-korbannya di belakang rumahnya yang beralamatkan di Jombang, Jawa Timur. Korbannya tuh tidak hanya satu, tapi diperkirakan ada 11 korban yang dikubur di belakang halaman rumahnya. Dan ini membuat dia mendapatkan julukan serial killer dari Jawa Timur. Nama asli dia Ferry Idam Henyansyah. Tapi temannya biasa memanggil dia Rian. Dia berumur 30 tahun saat kejadian pembunuhannya terungkap. Sebelum aku ceritakan pembunuhan pertama yang terungkap, aku akan ceritakan tentang masa kecil dia. Rian tuh tumbuh dalam keluarga yang religius, bahkan pernah belajar di pesantren. Dia juga dikenal sebagai siswa yang cerdas dan bahkan pernah menjadi guru mengaji. Pokoknya orang ini sangat aktif dan religius lah. Tapi itu semua tidak cukup karena dia merasa dia tuh feminim gitu. Dia mulai menekuni kegiatan feminim seperti menari, berdandan, bernyanyi. Dan dia bahkan disukai oleh teman-teman wanita dia. Bukan karena cinta, tapi merasa Rian itu salah satu dari mereka karena kefeminimannya. Karena kebingungan identitas atau gay, si Rian ini memilih profesi menjadi model fitness. Karena tubuhnya kekar, serta senyumnya yang manis waktu itu. Dan dia juga menjadi pemandu lagu di karaoke. Ya nggak semua model dan LC itu gay ya. Oke, itu adalah masa lalu Rian. Jadi Rian itu pindah ke Jakarta. Ya dikarenakan supaya mencari rezeki lebih banyak dan dia merasa lebih diterima dan bertemu dengan homoseksual dari kalangan menengah ke atas. Ya karena di Jakarta macam-macam orang dari macam-macam daerah berkumpul. Jadi di Jakarta dia mudah menemukan satu spesies seperti dia. Beruntungnya dia juga dikelilingi kaum LGBT menengah ke atas. Apa karena permintaan stok cowok gay bagi orang menengah ke atas kurang ya? Entahlah. Oke lanjut. Si Rian tinggal bersama pacarnya yang bernama Noval di apartemen mewahnya di Depok. Mereka berdua hidup dengan tenang dan mesra penuh warna-warni pelangi di sana-sini. Tapi semua itu pudar karena tetangga sebelah kamar apartemennya, yaitu Heri Santoso yang saat itu berusia 40 tahun. Dia adalah seorang manajer di salah satu perusahaan swasta di Jakarta yang juga diduga seorang homoseksual. Jadi, si Rian ini jatuh cinta ke Heri. Tapi seperti yang kalian duga, si Heri juga diam-diam pacaran dengan pacar si Rian, yaitu si Noval. Jadi mereka tuh menjalin semacam cinta segitiga gitulah. Pada suatu hari, si Rian mengajak Heri untuk mampir ke kamar apartemennya. Ya Rian tuh cuma pengen quality time aja sama si Heri, si selingkuhannya Rian itu. Mereka cuma ngobrol aja, tapi tiba-tiba si Heri tuh ngomong, "Sayang, aku kasih duit nih, tapi kamu bolehin aku berhubungan badan sama si Noval ya." Nah, si Rian ini langsung shock, tersinggung, cemburu, merasa dikhianatin juga. Pokoknya perasaan Rian itu campur aduk lah. Intinya, Rian itu cemburu karena Heri tertarik sama pacarnya, yaitu si Noval. Dan si Rian juga merasa dikhianati karena si Heri terang-terangan pengen berselingkuh dengan si Noval. Dan Noval itu sendiri pacarnya si Rian. Dan Heri juga diam-diam berpacaran sama si Noval. Alamak, bingung kali sama hubungan segitiga mereka. Mana semuanya cowok pula. Aku harap kalian paham lah. Nah, karena perkataan si Heri itu, mereka berdua cekcok. Karena Rian itu sudah sangat marah dan emosi dia itu tidak terkendali. Rian tuh langsung ambil barbel dan langsung menghantam barbel itu tepat di kepala Heri. Dan Heri meninggal seketika. Setelah itu, Rian membiarkan Heri yang sudah tidak bernyawa. Lalu Rian tidur. Keesokan harinya, Rian tuh membeli pisau dan plastik besar. Lalu dia balik ke apartemennya dan Rian langsung menyeret tubuh Heri ke kamar mandi dan mutilasi Heri menjadi 7 bagian di kamar mandi itu. Ya karena dia ingin membuang Heri di tempat berbeda supaya polisi itu susah untuk melacaknya. Lalu si Rian membawa 2 tas besar yang berisi potongan tubuh Heri dan membawanya ke dekat kebun binatang Ragunan menggunakan taksi pada malam hari. Paginya, di hari yang sama, warga menemukan 2 tas besar yang ditaruh Rian dan langsung melaporkan ke polisi. Lalu polisi mulai menginvestigasi kasus ini. Di lain sisi, Rian sudah mengambil harta dan benda yang dibawa Heri dan pindah ke kos-kosan gak jauh dari apartemennya untuk bersembunyi. Lalu, dia mengambil uang dari ATM Heri untuk membeli barang dan berfoya-foya dengan pacarnya si Noval. Karena si Rian memakai ATM si Heri, polisi akhirnya berhasil mengetahui siapa yang diduga membunuh Heri dan langsung melacak Rian. Gak lama, 3 hari kemudian, polisi itu berhasil menangkap Rian dan pacarnya si Noval di kos-kosannya dengan modal rekaman CCTV yang ada di ATM. Kemudian Rian tuh ditanyain berbagai pertanyaan oleh penyidik. Tapi mengejutkannya, Rian tuh bukan cuma sekali membunuh, dan dia mengakui telah membunuh 10 korban lainnya yang semuanya tuh dikubur di belakang rumahnya di Jombang. Dari rentang waktu hanya 2 tahun. Korbannya tuh bukan hanya laki-laki,
Ada 8 korban laki-laki dan 3 perempuan. Di antara 3 korban perempuannya ada satu bayi berumur 3 tahun, anak dari salah satu korban Rian juga. Jadi dia memiliki ibu beserta bayinya. Dan salah satu korban laki-lakinya, dia tuh seorang artis dan aktor sinetron muda dan finalis MTV VJhan 2007, yaitu Grady Glenn Adam Tumbuhan. Dia tuh cukup terkenal pada waktu itu. Bagi yang penasaran dengan kenapa Rian tega melakukan itu semua bermula ketika dia masih menjadi guru ngaji di Jombang. Dia tuh jatuh cinta sama rekan kerjanya yang juga seorang guru ngaji dan berkelamin laki-laki. Tapi tentu saja rekan kerjanya Rian ini masih waras dan menolak mentah-mentah cinta dari Rian. Kemudian Rian tuh semakin sakit hati ketika mengetahui rekan kerjanya itu juga akan menikah dengan perempuan. Semenjak itu Rian tuh meninggalkan profesinya menjadi guru ngaji di situ. Karena ya buat move on lah. Nah, setelah tidak jadi guru ngaji, Rian tuh mulai bergaul dengan sesama orang yang menyukai sesama jenis. Dan waktu itu, dia jatuh cinta pada Guru Setio Pramono alias Guntur, yang waktu itu berusia 27 tahun. Dari cerita Rian, Guntur tuh simpanan seorang waria. Anehnya, Rian tuh kesel sama Guntur karena mau-maunya si Guntur tuh jadi simpanan seorang waria. Nah, pada suatu malam, Rian tuh ngajak Guntur mampir ke rumahnya. Singkat cerita, Rian tuh nyuruh si Guntur buat nemenin dia ke kamar mandi. Tapi si Guntur langsung dibunuh sama si Rian di kamar mandi dan menguburnya di belakang rumahnya. Dan kejadian ini adalah kali pertama Rian nuduh. Setelah itu ada 10 korban lainnya yang dibunuh oleh Rian dengan sangat sadis. Motif kenapa Rian membunuh korban-korbannya tuh tidak jelas. Tapi penyidik berpendapat kebanyakan korban Rian tuh bermula karena omongan mereka dan tindakan mereka yang bikin Rian tuh sakit hati dan marah. Kemudian penyidik membawa Rian ke dokter untuk dites kejiwaannya. Dan dokter tidak menemukan gangguan jiwa yang serius pada diri Rian. Lalu dokter itu mengatakan emosi Rian tuh tidak terkendali dan bisa melakukan tindakan nekat ketika dia tersakiti dan cemburu. Akhirnya Rian itu divonis hukuman mati oleh pengadilan. Tapi sampai saat video ini dibuat, Rian tuh belum dieksekusi mati dan masih hidup sampai sekarang. Dan menariknya, di tahun 2021, Rian Jombang tuh diduga digebukin dan dianiaya oleh Habib Bahar bin Smith. Dikarenakan, kata pengacara Rian Jombang, Habib Bahar diduga meminjam uang senilai 10 juta rupiah ke Rian. Dan ketika Rian Jombang menagih, Habib Bahar itu tidak terima dan langsung menganiaya Rian sampai dilarikan ke rumah sakit. Tapi kasus itu sudah diselesaikan secara damai. What do you think, guys? Kesimpulan dari cerita ini tuh jaga omongan kalian, guys. Kita tuh tidak pernah tahu konsekuensi dari omongan kita dan hindari hal-hal yang menyimpang. Jadi kejadian ini tuh terjadi di Depok, Jawa Barat pada tahun 2008. Dan ini muka Rian Jombang ketika ditangkap. Subscribe.